Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasanya kita akan membahas lagi kali ini tentang support dan resisten jangka panjang dan jangka pendeknya ya teman-teman ya. Dan bagaimana sih open posisikan dari support jangka pendek dan jangka panjangnya itu loh teman-teman. Dan kapan kita mengetahui akan terjadinya support dan resisten, begitu ya teman-teman. Oke, kita kali ini sepertinya tidak panjang-panjang ya videonya, soalnya capek juga untuk di-upload ya. Kalau videonya kepanjangan terlalu lama kita menunggu untuk uploadnya gitu teman-teman. Oke, saya langsung saja ya untuk memberitahukan maksud saya kepada teman-teman mana sih support jangka pendek dan jangka panjangnya itu. Nah begini teman-teman ya, ini support, kita akan memberikan support. Kita akan lihat dulu ini indikator ya, kita ambil garis ini ya. Apa nih, aku sebenarnya kurang paham juga karena aku kurang pakai ini garis-garis ini ya. Oke, kita akan memberitahukan support dan resisten jangka panjangnya dulu ya. Ini adalah support jangka panjangnya teman-teman, yang saya garis ini ya. Ini adalah support jangka panjangnya yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, area ini ya teman-teman, area paling bawah ini support jangka panjangnya. Kalau resistennya mana, dan ini juga ya di bawah garis yang saya garis ini juga supportnya ya, ini juga supportnya ya. Kalau resisten ya sempat membentukkan resisten di sini ya teman-teman. Kita geserkan lagi nih garis ini ke atas untuk menunjukkan resistennya ya teman-teman. Ini adalah resisten dalam jangka panjang ya, atau secara global ya. Dan di sini dia sudah menembus resisten teman-teman, dia sudah menembus resisten jangka panjangnya. Oke, itu adalah support dan resisten jangka panjangnya teman-teman. Ini juga ya teman-teman, ini di candle warna biru, warna hijau dan merah ini ya teman-teman. Nah, ini area resistennya jangka panjangnya ya teman-teman. Dan ini juga support ya teman-teman, support ini juga support jangka panjangnya ya teman-teman, begitu. Dan support ini juga semua support ya teman-teman. Ini resisten, ini area resisten, ini area support ya teman-teman, area support. Oke, dan itu secara global ya teman-teman. Ini secara global ini ya, maksudnya secara garis besar support dan resistennya teman-teman, begitu ya teman-teman ya. Oke, dan ini resisten mana, ini resistennya, dan dia di sini sudah menembus resisten ya teman-teman. Oke, kalau kita mau open posisi menggunakan support dulu ya teman-teman ya, menggunakan support dulu, maka kita akan melihat candlestick ya teman-teman, melihat dulu informasi daripada candlestick. Bagaimana sih kita melihat informasi daripada candlestick itu sendiri ketika terjadi support? Nah, begini teman-teman, di sini mulai dari sini ya teman-teman, ini kan terjadi trend down, trend ke bawah, dan di area sini, area sini candlestick di sini sudah mulai menipis ya teman-teman. Bahkan ini candlestick pembatalan harga daripada downtrend ya teman-teman, dan ini sinyal untuk pembalikan daripada downtrend untuk menjadi up teman-teman. Namun dia di sini tidak kuat untuk naik dan didorong kembali di sini ke bawah teman-teman, dan didorong kembali ke bawah, didorong kembali ke bawah ya teman. Kalau di area sini downtrend dan uptrend, teman-teman kan sudah tahu bagaimana cara mengopen posisikannya dengan membaca pola bentuk candlestick ya teman-teman ya.
Oke, di sini kita tidak membahas tentang itu ya teman-teman. Di sini kita hanya membidik tentang cara mengambil support dan resistennya, bagaimana cara mengetahuinya dan open posisinya, begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ini di sini setelah downtrend dia mulai melemah dan di sini terjadi pelemahan lagi, dan di sini ada upaya untuk kenaikan, dan di sini sebenarnya itu dibentuk sinyal untuk kenaikan ya teman-teman. Di sini sudah ada sinyal untuk kenaikan, karena di sini tadi dia mau naik cuman dia masih kuat ke bawah, karena di sini ada sumbu di bawah di candlestick ini, ada, bukan itu ya, candlestick ini yang warna hijau ini ada sumbu di bawah, artinya ini adalah lemah daripada buyer, dan kemudian dia masih kuat untuk seller, dan kemudian dia masih turun begitu dong. Di sini walau ada sumbu sedikit di bawah, namun di sini mengisyaratkan dia lebih berkeinginan untuk naik begitu teman-teman. Dan kalau mau open posisi di support, area support di bawah ini, di ujung candle di bawah ini ya maksud saya teman-teman ya, kita tunggu dulu setelah yang ini, karena kita ini sudah tahu kalau ada indikasi akan ada kenaikan ya teman-teman. Maka kita tunggu dulu di candle ini. Pas di candle ini dia mengisyaratkan bahwa tidak ada sumbu dari atas dan di bawah, artinya dia mengisyaratkan bahwa akan terjadi pembalikan arah teman-teman. Dia menutup harga di sini, di candle merah ini dia menutup harga untuk turun, dia tidak ada kejelasan lagi untuk naik. Maka di sini langsung disambut dengan gembira oleh buyernya ya teman-teman, dan di sini langsung naik. Kemudian di sini sellernya lupa, kok sudah naik dia, padahal dia di sini sudah menginformasikan untuk naik. Di sini dia malah kaget, kok dia naik. Kemudian dia mencoba menekan kembali di sini ya, bisa mencoba menekan, mendorong kembali di sini, dan di sini terjadilah candle bearish kembali. Namun dia tidak cukup kuat ya, dia ini sangat lemah candle bearish ini, dan di sini kembali lagi dikuasai oleh buyer dan buyer. Nah, yang perlu kita ambil open posisi di sini, yang perlu saya katakan cara mengambil open posisi di sini ialah kita kalau mendapatkan candle ini ya, candle ini sebenarnya kalau teman-teman jeli dalam menganalisa pola market atau pembentukan harganya sendiri, teman-teman bisa open posisi di awal pembukaan harga ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sabar menunggu kalau dia mau koreksi dulu ke bawah, oke teman-teman open posisi di bawah untuk membidik harga paling bawah ya teman-teman. Namun di sini koreksinya ke bawah tidak terlalu besar ya teman-teman, sedikit ya teman-teman, sedikit sekali, dan kemudian dia naik. Kalau teman-teman tidak mau menunggu di sini, teman-teman bisa open posisi di candle selanjutnya untuk buy, bisa 3 menit 4 menit ya teman-teman. Dan kalau 1 menit sih rawan, teman-teman harus open posisi pas di candle pembukaan harganya pas paling bawah. Tapi kalau kita membidik harga di sini untuk sumbu, ini kan candlestick bullish, yang bullish ini kan dia tidak memiliki koreksi dulu ke bawah ya kan, jadi kita tidak sempat mengambil titik paling bawah, artinya begitu maksud saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini sudah menunggu 3-2 menit untuk koreksi ke bawah, maka teman-teman jangan open posisi lagi, karena di sini akan terbentuk candlestick bearish teman-teman. Begitu. Kalau teman-teman ambil posisi di sini sudah menunggu koreksi dia misalnya 5 menit atau 5 menit 3 detik atau 5 detik, maka penutupan harga dia akan di sini, di atas ini ya, di atas ini, dan kemudian dibuka dengan candle ini. Begitu teman-teman. Sorry teman, itu salah ya teman-teman, sorry ya. Kalau teman-teman menunggu 3 menit di sini, 3 menit 3 detik ya, teman masih bisa profit ya di sini teman-teman, masih bisa profit di sini. Walaupun posisinya ya teman-teman masih bisa profit 1 menit 2 menit dan 3 menit ya teman-teman. Kalau 2 menit sih rawan, kalau memang teman-teman tidak mendapatkan sumbu paling bawah di area support ini ya, area support ini ya teman-teman.
Oke, begitu ya teman-teman untuk supportnya ya teman-teman. Sorry, maaf saya di video ini kurang bersemangat ya teman-teman, kurang baik ya teman-teman, badan saya kurang fit ini teman-teman. Dan ini adalah resistennya teman-teman, ini adalah titik resisten paling atas yang dibuat baru setelah penembusan resisten ini ya teman-teman. Penembusan resisten ini ya teman-teman, ternyata dia tidak begitu kuat untuk menembus. Kita tidak membahas resisten di bawah, kita membahas resisten yang di depan ini teman-teman, bagaimana cara open posisinya ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman mendapatkan candlestick yang seperti ini ketika dia sedang naik panjang-panjang sumbu atau ada banyak sumbu di atas, itu, apalagi teman-teman melihat candle pelemahan itu berderet-deret, dia pelemahan, artinya itu tidak akan lama lagi dia akan terjadi penurunan kembali teman-teman. Apalagi di sini langsung dikonfirmasikan bahwa seller tidak ada lagi untuk naik, masih ada, meski di candle bullish ini dia ada sedikit penekanan ke atas teman-teman, namun dia di atas ini tidak ada sumbu sama sekali ya teman-teman ya. Artinya dia langsung mengonfirmasikan untuk turun begitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin open posisi, maka teman-teman harus langsung open posisi ya teman-teman di setelah candlestick ini. Karena kenapa? Yang pertama kita ketahui support yang di belakang itu yang tadi saya tunjukkan, yang ini teman-teman ya, area ini ya teman-teman, area ini dia sudah nembus, artinya dia tidak sanggup untuk menembus ya teman-teman. Artinya kalau setiap resisten dia menyentuh atau secara global, maka dia akan berbalik kembali teman-teman ke bawah, begitu teman-teman. Begitu juga dengan support secara global, kalau dia sudah misalnya ini ya di sini, nanti misalnya ini sudah menurun dan dia menyentuh support yang ini, nah support ini dia akan memantul lagi ke atas teman-teman, begitu. Nah ini kan jelas kita dikonfirmasi di sini bahwa akan terjadi penurunan ya teman-teman, setelah mendapat candle pemberi sinyal dengan ini mensyaratkan menghabiskan kekuatan buyernya di sini, maka dia akan langsung turun. Apalagi kita di sini didukung yang beberapa candle lemah, setelah kecil dan terjadi besar lagi candlenya. Apa yang terjadi itu kan menjadi pertanyaan teman-teman kan. Setelah candle kecil di sini kemudian dia menjadi besar di sini, apa yang terjadi? Oh itu pasti harga terakhirnya teman-teman, begitu teman-teman. Kalau saya sih seperti itu caranya ya teman-teman, namun saya banyak juga dengan menganalisa secara psikologi saya sendiri ya teman-teman ya. Seperti intinya sih teman-teman seperti itu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman sering-sering melihat market lah, teman-teman akan mengetahui bagaimana karakteristik dari market tersebut ya teman-teman. Kalau teman-teman sering melihat market itu sendiri ya teman-teman. Di sini saya agak risau sedikit karena di sini ada nyamuk ya teman-teman ya. Makanya saya kurang fokus ini teman-teman. Oke, di sini sebenarnya kita bisa open posisi karena ini adalah support jangka pendeknya teman-teman, dan sekarang kita akan membahas tentang support jangka pendeknya teman-teman ya. Oke, kita akan melihat dulu support jangka pendeknya. Nah ini adalah support jangka pendeknya teman-teman. Oke, sebentar ada nyamuk ya di sini. Ini area support jangka pendeknya, ini resisten jangka pendeknya teman-teman, ini resisten dan support jangka pendeknya teman-teman. Oke, kalau jangka pendeknya sih itu mudah teman-teman ya. Lihat aja kalau sudah mendatar dia begini, kalau sudah mendatar baik di atas maupun di bawah itu secara tidak jauh begitu teman-teman. Artinya kalau ini sering terjadi, ini support dan resisten jangka pendek ini sering terjadi teman-teman di
di pola market yang sedang sideways ya teman-teman ya, yang sedang sideways. Pokoknya beginilah. Ini di sini ada support ya teman-teman, ada support, ada resisten ya teman-teman. Di sini area sini di atas ini resisten, di area ini juga resisten, ini support ya teman-teman ya. Ini support jangka pendek, ini jangka pendek aja teman, ini jangka pendek juga ini teman-teman. Begitu mudah sih teman-teman. Nah ini area support dan resisten jangka pendek ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman ya. Kalau sudah mendatar berarti itu sudah menjadi support ataupun resisten, begitu teman-teman di keadaan sideways. Oke, kalau kita ingin open posisi di pola market sedang sideways ataupun support dan resisten jangka pendeknya teman-teman, sebenarnya kita harus mengonfirmasikan dengan pola pembentukan marketnya juga teman-teman, untuk keakuratannya yang lebih sempurna kan teman-teman ya. Karena di support dan resisten jangka pendek ini teman-teman, seringkali itu dikelabui kita ya, dikelabui maksud saya, seringkali ditembus begitu teman-teman ya, seperti yang terjadi sekarang ini teman-teman. Terjadi sekarang ini kan di area sini ya, ini support area sini, tapi di sini dia sudah mulai menembus teman-teman, mulai menembus candlestick ini. Kalau mau open posisi di area sini, maka kita harus melihat konfirmasi dulu daripada candle ini, tekanan ke atas, ini adalah pelemahan dari buyer. Di sini terjadi seller yang sedikit kuat dengan tekanan sedikit ke atas, dan di sini kemungkinan akan terjadi buyer ya teman-teman ya, karena di sini adalah pelemahan dengan tekanan ke atas, di sini juga pelemahan dengan tekanan ke atas. Jadi ini informasi yang sangat kuat teman-teman untuk open posisi. Di sini sangat koreksi ke bawah untuk up ya, dan untuk posisi ke atas maksudnya teman-teman, karena ini dua informasi ini sama-sama memberikan informasi, indikasinya memberikan sinyal ke atas, dan konfirmasinya juga memberikan sinyal ke atas ya teman-teman. Artinya di indikasi dia memberikan tekanan ke atas, di konfirmasi juga memberikan tekanan ke atas dengan pembentukan harga yang sangat lemah dan pembentukan harga yang sangat lemah. Artinya di sini dia memang akan ke atas teman-teman ya. Dan sekarang yang terjadi support kembali ya teman-teman. Di sini berarti dia tidak mampu menembus support yang ini teman-teman ya. Kemudian dia akan turun lagi di sini ya teman-teman ya. Turun lagi, dia akan berbalik arah lagi ke atas. Kemudian kemungkinan dia akan mencoba untuk area resisten terdekat ini teman-teman ya, yang ini ya, area resisten terdekat itu dia mencoba berusaha untuk ke situ teman-teman. Namun kita ya, untuk open posisi di area situ kita harus melihat dulu apakah dia akan naik atau akan turun, bagaimana dari konfirmasi dari pembentukan harganya tersebut teman-teman, begitu ya teman-teman. Nah kalau di sini ya, sebenarnya kalau di sini itu tipis ya, tipis akan terjadi kenaikan, tipis akan terjadi penurunan. Di sini kenapa? Ini pelemahan buyer, namun di sini ada kekuatan buyer teman-teman, karena ini sudah dibentuk support teman-teman. Ini adalah pelemahan buyer, di sini buyer hanya sedikit kekuatan, sedangkan seller pun sedikit, makanya terjadi di sini sama-sama memiliki kekuatan yang sama ya teman-teman ya, namun dengan kepada bearish ini kepada seller ya. Maka di sini pelemahan dan di sini pelemahan, dan ini sudah menyentuh support lagi, maka kita bisa open posisi sebenarnya di sini ya teman-teman. Sebenarnya ini sih buy open posisi ya teman-teman, buy. Namun ini kalau kita mau open posisi, ini sudah terlanjur ya teman, sudah terlalu lama ya, terlalu jauh dia naik ya teman-teman. Kita tidak bisa open posisi di sini, karena di sini ada upaya untuk dorongan ke bawah teman-teman, namun dia belum cukup kuat di sini. Nah, dan sedikit tips dari saya teman-teman, kalau teman-teman sukanya bermain di 1 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit ya teman-teman. Kalau 1 menit 3 menit itu teman-teman kalau mau bermain di support jangka global itu bisa teman-teman, bisa. Dan jangka pendek juga pun bisa teman-teman, di support ada sistem jangka pendek maupun jangka panjang. Namun kalau teman-teman menunggu momen jangka panjang support dari resisten seperti yang ini, area ini,
ini kan support jangka panjangnya, ini kan resisten area ini jangka pendeknya. Itu sepertinya sangat lama sekali ya untuk teman-teman menunggu ya teman-teman, lama sekali itu akan terjadi teman-teman. Begitu saya hapus saja itu garis khatulistiwanya ya teman-teman ya, garis khatulistiwa ya teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya kalau mau open posisi. Oke, di sini untuk pemanasan kita akan coba open posisi 1 atau 2 kali ya itu saja ya teman-teman ya, karena saldo di akun pembelajaran saya sudah 3.000 ya teman-teman ya teman-teman. Saya bermain di akun pelajaran ini teman atau akun demo ya teman-teman. Sebenarnya untuk apa open posisi itu tidak masalah teman-teman, sebenarnya mau akun demo ataupun akun real itu sama aja teman-teman. Yang penting itu akurasi daripada strateginya itu teman-teman, yang penting bukan akunnya ya, karena akunnya tidak bermain, yang bermain kita di sini teman-teman. Begitu itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman mungkin berbeda, itu tidak masalah ya teman-teman. Oke, di sini ada dorongan ke bawah, pelemahan ke bawah, dorongan ke bawah, dan pelemahan ke atas. Ini sama informasi teman-teman, ini informasinya sama di sini. Pelemahan ke bawah, pelemahan ke atas, pelemahan ke atas, pelemahan ke bawah, pelemahan ke atas. Ini informasi saya sama, namun kenapa di sini naik, di sini ya teman-teman, maksud saya di sini maksud saya teman, kenapa naik, karena ini candle pembalikan arah teman-teman, makanya dia naik di sini. Di sini dia sudah mencoba untuk naik, namun dia didorong kembali ke bawah teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, baiklah, kita akan eksekusi sekarang. Pelemahan di sini terjadi, dan selanjutnya saya akan melihat dulu apa yang terjadi, pelemahan, dan saya open posisi sell selanjutnya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu informasinya bagaimana. Kalau begini penutupan harganya, kita jangan posisi sell, pelemahan. Oke, pelemahan. Oke, langsung saya komposisi sell di sini ya teman-teman ya. Oke, aduh, penutupan harganya menjadi kekuatan. Ini sebenarnya kita salah, penutupan harganya menjadi kekuatan. Ini kita terlalu terburu-buru open posisinya teman-teman. Ini menjadi kekuatan daripada buyer, ini kekuatan daripada buyer. Di sini pelemahan, kemudian support yang mendukung naik, dan di sini juga mendukung naik. Saya tidak menghabiskan candlestick ini ya, tidak menunggu menghabiskan candlestick ini, maka ini akan terjadi loss di sini kita teman-teman. Saya yakin 100% bahkan 1000% di sini kita akan loss, karena informasinya bertolak belakang dengan open posisi kita teman-teman. Informasi di sini memang mengisyaratkan dia kuat untuk naik, malah kita open posisi sell. Itu kesalahan saya teman-teman, dan tidak dianjurkan untuk teman-teman ya open posisi seperti itu ya. Kenapa? Karena saya tadi open posisi tidak menunggu momen teman-teman, menunggu ya juga sih, tidak menunggu momen. Yang kedua, saya tidak menunggu yang kedua, saya tidak menunggu pembentukan harga candlestick ini dulu teman-teman ya, karena saya tadi buru-buru open posisi teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat, di sini akan terjadi bearish kembali, dan ini akan terjadi bearish di sini dan bearish kembali. Oke, setelah ini dia akan naik, setelah ini dia akan mencoba untuk naik sedikit, maka di situ kita open posisi sell ya teman-teman ya. Oke, ini dorongan kuat ke bawah, dan di sini pelemahan daripada buyer, dan di sini langsung tercipta candle bearish, dan kemudian setelah yang ini dia akan mencoba naik ke atas. Nah, dia mencoba naik ke atas setelah candlestick ini, kita akan open posisi sell teman-teman. Kita harus kompensasi open posisi ini teman-teman ya. Saya kurang fokus ini karena banyak nyamuk teman-teman, sorry ya teman-teman ya. Seperti saya open posisi tadi, itu tidak dianjurkan ya teman-teman. Apakah dia kuat untuk naik atau tidak, dan selanjutnya dia masih turun juga ini teman-teman. Kita tadi sih mau open posisi ketika dia sedikit ke atas, namun dia lebih kuat ke bawah teman-teman, nggak mau dia ke atas lagi teman-teman. Oke,
Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di sini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Kuat ya, sepertinya ke bawah teman-teman. Oke, dan saya open posisi di sini ke bawah teman-teman. Oke, saya open posisi ke bawah, masih ada tekanan ke atas karena di sini adalah informasinya jelas ke bawah teman-teman ya, jelas ke bawah. Oke, saat dia ke atas lagi kita open posisi, sell lagi. Oke, kita dapat di atas ya, kita dapat di atas. Oke, kalau kita profit ini teman-teman, ini sih pasti profit, saya yakin profit pasti karena kuat kan dorongannya ke bawah teman-teman. Kita sudah terkompen kekalahan tadi ya teman ya, tadi kita 4 dolar ya, kalau kita menang ini sudah menjadi berapa dolar ini, 36 dolar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini. Kalau misalnya ini profit, saya sudah cukupin ya teman-teman, saya mau pindah tempat ini soalnya di sini agak risih, saya duduk banyak sekali ini nyamuknya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lihat dulu yang ini bagaimana teman-teman, bagaimana ini support area resisten jangka pendek ini teman. Ini area support jangka pendek, ini support jangka pendek, dan di sini resisten jangka pendek teman-teman ya. Ini dibentuk lagi di sini. Aduh, setelah ini dia akan naik teman-teman, dia akan membentuk support jangka pendek lagi di sini. Setelah ini dia akan naik kembali teman-teman. Oke, seperti itulah teman-teman ya, untuk mengambil area support dan resistennya teman-teman, jangka panjang maupun jangka pendeknya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sih, kalau intinya sih, kalau teman-teman mau open posisi baik di support dan jangka panjang maupun jangka pendeknya, teman-teman harus melihat dulu informasi daripada harga tersebut ya teman-teman, karena itu adalah fundamental daripada pembentukan harga sendiri, itu yang paling dasar ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup demikian dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Oke ya teman-teman, semoga teman-teman semua bisa paham ya teman-teman, dan kalau memang masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman ya, dan saya dengan senang hati akan mau membalas dan memberitahukan penjelasan yang lebih lengkap lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini saya risih banyak sekali nyamuk ya teman-teman, saya tidak sanggup lagi duduk di sini, saya mau pindah tempat. Maka oleh sebab itu saya akhiri saja video kali ini. Oke teman-teman, dan sedikit informasi bagi teman-teman, kalau memang teman-teman mendukung saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan like, dan juga komen, juga di share kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu di antara kita ada teman-teman yang masih membutuhkan sinyal-sinyal dalam bertrading ya teman-teman, karena kita di sini adalah ingin berbagi bersama dan meraih profit bersama teman-teman. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.